Ya, kembali lagi di konten bereaksi. Kali ini hampir sudah mendekati ending ya. Kita mereview sebuah series Netflix Nightmare and Daydream. Joko Anwar's Nightmares and Daydream. Episode ke-6, Hypnotize. Hypnotis. Disutradarai oleh Ray Farandi dan ditulis oleh Tia Hasibuan. Kali ini, episode kali ini dibintangin oleh The one and only Fahri Albar sebagai Ali. ada Poppy Sofia sebagai Ningsih, Ada Nafiza Fatiarani sebagai Ayu. Daud Salim sebagai Hendra, Dan ada Sita Nursanti di episode sebelumnya sebagai Dewi. Ada Zenar Maesa Ayu sebagai HRD. personal manager. Dan lain-lain ya. Kembali slice of life lagi tentang kehidupan seorang pasangan suami istri dan anaknya ya. Kebetulan anaknya sudah 2. Jadi si suaminya ini lagi mencari pekerjaan ya. Menjadi teknisi listrik di suatu perusahaan. Tapi ternyata padahal dia udah diterima ya. Udah diterima. Maksudnya Suruh masuk besok kerja gitu ya. Tapi ternyata pas mau ngambil baju kerjanya malah salah ngambil warna. diketahui lah kalau dia ada buta warna. Buta warna. Dan buta warna dia itu hitam putih doang. Hitam putih, bukan Ya. yang parsial sebatas ini doang, tapi dia memang buta warna hitam putih. Jadilah dia gagal lagi mendapatkan pekerjaannya kali ini gitu. Jadi si suaminya ini namanya Ali gitu ya, dia udah cari-cari pekerjaan dan sampai sekarang kayak belum nemu. Sebelumnya dia di rumah ini suka reparasi TV. Oh iya. Tapi kan dia lagi mencari pekerjaan gitu ya. Cuman sampai saat itu nggak temu gitu. Ya, Karena ya mungkin ketemu. dikendala di buta warnanya dia gitu loh. Karena kan memang itu sangat fatal gitu ya. Fatal. Ini Mesin-mesin gitu. kabel-kabel mana kan merah Iya. hijau. Dan akhirnya sampai di suatu saat Ningsih ini nih SMS kalau anaknya butuh bayar buku, bayar apa gitu. 200.000 gimana nih? Jadi itu Ya nanti dicariin ya. iya benar. Jadi tuh dia Ali ini punya tetangga. Tetangga. Namanya Iwan. Iwan. Si Iwan ini tukang hipnotis ya. Tukang hipnotis. Dan nipu. Ya. Gitu. Jadi intinya Istrinya 2. jadi intinya si Iwan ini tuh kan suka nipu dengan cara hipnotisnya dia gitu kan. Nah, dia tuh ngajakin Ali mulu nih buat Karena dia udah diajarin, udah tahu ilmunya si Ali. tapi Alinya kan diwanti-wanti sama istrinya kan, jangan. Tidak ada yang mengajari menipu. Dia nggak mau tidur dengan rasa bersalah gitu kan. Nah, karena di suatu hari si Ningsih WA seperti itu, akhirnya Ali juga kepepet kan ya, mau dapat uang dari mana gitu. Nongkrong lah dia di suatu ATM. Dan gak disangka-sangka ada ibu-ibu yang ada di episode ke-5 yaitu Bu Dewi. Dia setelah sekian lama bertahun-tahun mungkin ya. Iya benar-benar. Ternyata ada lagi di sini nih masuk. Dia mau ngambil duit katanya di ATM. Pas ngambil duit, jeruk-jeruknya jatuh. Kesempatan lah tuh kan ya buat Ali. Iya, buat kesempatan. praktekin Buat nepok hipnotisnya. punggungnya tuh gitu. Kali nggak ada yang nepok punggung, tebak balik. Nah akhirnya hipnotis kan. Jika saya menjentikan jari, maka ibu akan memberi 300.000 di dompet ibu. Dapat 300, ditinggal tuh Bu Dewinya, kabur dia. Balik ke rumah, kasih datang duit. Nih buat bayar buku. Terus cepetnya nih buat jajan ya. Tapi disitulah masalah bermulai. Intinya setelah kejadian dia mengambil uang orang gitu ya, kejadian-kejadian aneh tuh muncul gitu. Jadi kacau bener kan. Iya pokoknya tiba-tiba emaknya maling lah juga, Tiba-tiba anak yang cewek mukul, motong boneka. terus adiknya anak yang cowok mukul-mukulin orang. Pokoknya bener-bener kacau banget lah, sampai dia tuh bingung apa yang terjadi sama dia gitu. Terus dia juga ngedapetin mimpi buruk terus gitu kan. Jadi ada TV di rumahnya. TV-nya ini nih mulai berbayang circle-circle muter-muter gitu kan. Tampillah Ibu Dewi. Iya benar-benar. Nah, kenapa Ibu Dewi bisa muncul di situ? Makanya bisa ditonton ya, karena rumit juga dijelasinnya. Intinya saat itu
dia harus mempertanggungjawabkan lah Iya. ya apa yang udah dia perbuat gitu kan. Dengan Harus mengambil kendali, iya atas dirinya sendiri. ambil gitu. kendali. Ya begitulah series. Sampai ini ya, makanya ada di trailer juga yang dia Iya, iya. gantung-gantung di jam kan. Nah itu akan, kalau kalian bingung sedang apa itu, bisa tonton di film. Kenapa dia bergantung-gantung di jam gede? Ya Di episode lumayan. kali ini berarti Ini tidak ada monster di sini. nggak ada ya. Tapi ada sesuatu yang menjadi Jembatan. untuk ke episode terakhir. Membuka mulainya opening tujuan dan Tema maksud, baru. ya tujuan dan maksud dari inti seriesnya sendiri gitu ya. Sendiri. Benar. Ya udah, jadi akhirnya dia itulah jadinya bisa nonton di film. Sampai situ aja spoilernya. Iya benar. Nah kira-kira gimana untuk ya acting? Kalau acting Kopi Sofia ada di ini Keramat. iya. Selamat satu. Untuk acting semua bagus sih, maksudnya di Fahri Albarnya juga mendalami dengan sangat baik gitu Iya. actingnya. Semua cast-nya juga baik gitu. Tengil-tengilnya anaknya waktu nunjukin orang, aduh, Iya. banget banget. Nggak ada yang kurang sih kalau untuk acting sendiri ya. Terus kalau untuk alur sendiri juga dari awal sampai akhir juga jelas gitu ya, moral value-nya juga ada gitu. Walaupun memang ketika di ending agak sedikit dipaksakan ya. Tiba-tiba ternyata si Ali ini Siapa gitu. ya gitulah. Karena mungkin ini series yang Kenapa harus dijebak harusnya dulu? membutuhkan sesuatu kali ya. Karena kalau misalkan dia dijebak itu kan dia akhirnya memunculkan keluar dari zonanya gitu, keluar dari dirinya sendiri, menyadari bahwa ya dia tuh adalah orang yang berbeda gitu. Oh ya, berbeda. Gitu kan, Orang harus yang terpilih. dan dia Terpilih harus jadi apa? melewati fase untuk keluar dari dirinya dulu gitu, dengan cara ya itulah tadi, dengan kekacauan yang ada gitu. Sebenarnya kan dari episode 1 sampai episode ini, sampai episode 6 ini tuh mereka tuh berkesinambungan gitu ya mungkin Iya. ya. Nanti mungkin akan terjadi di episode selanjutnya gitu kan. Ya ini pas baru ending episode 6 inilah baru tuh dibuka ya. Dibuka nih arahnya mau kemana gitu nih kan ya. istilahnya, untuk melanjutkan apa inti dari tujuan series ini gitu. Tentang apa sih Tentang gitu. apa sih? Karena kalau penasaran ada jawabannya di episode terakhir nanti. Iya benar. Nah jadi ya cerita Ali ini ya cerita hanya gimana caranya dia menobrak dirinya sendiri keluar dari zonanya gitu, dengan cara ternyata dia harus menggunakan hipnotis dengan cara nipu orang lain dulu gitu. Dan karena saking miskinnya gitu ya, dan saking butuh uangnya, terus akhirnya dia ngeluarlah dari batas dirinya gitu, seperti itu sih. Nah, dia bergabung dengan Oke, kita kayaknya itu aja ya. Kita sampai di ujung, ya belum sampai ujung sih, tapi udah mau deket ke ujung. Berapa rating untuk Joko Anwar Nightmare and Daydream episode 6? 7/8/10 lah ya. Ya 8/10 lah. Lebih enak ini di semuanya, lebih apa ya? Lebih teratur, lebih bagus efeknya, ya. Terus lebih juga niat. Walaupun memang masih ada kekurangan di penceritaan yang mungkin di bagian akhir gitu. Tapi yang namanya series kan harus ada jembatan untuk ke Iya, step selanjutnya. Ya gitu aja, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di konten bereaksi selanjutnya. Bye-bye. Bye.